38. Dari Asyim bin Umar bin Qatadah, dari beberapa orang gurunya berkata, sesungguhnya penyebab yang mendorong kami untuk masuk Islam dengan rahmat Allah dan hidayahnya adalah perkataan yang kami dengarkan dari orang-orang Yahudi. Sebelumnya kami adalah penyembah berhala, sedangkan mereka adalah ahli kitab yang memiliki ilmu yang tidak kami miliki. Kami selalu bertikai dengan mereka. Ketika kami melakukan apa yang tidak mereka senangi, mereka berkata kepada kami, tak lama lagi akan diutus seorang nabi yang akan kami ikuti, sehingga kami dapat memerangi kalian seperti kami memerangi kaum Ad dan Im. Ada banyak hal yang telah kami dengarkan dari mereka. Ketika Allah mengutus Rasul-Nya, maka kami pun beriman kepada beliau dan mengikuti ajakan beliau. Kami masih ingat terhadap apa yang dulu mereka katakan pada kami. Kami pun bersegera menemui beliau mendahului mereka. Kami beriman sedangkan mereka tetap ingkar. Lalu turunlah ayat berikut ini tentang permasalahan yang terjadi antara kami dan mereka. 89. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ali Imran, 89. 39. Asyim berkata, seorang yang sudah tua dari Bani Quraizah berkata kepadaku, apakah kalian tahu tentang keislaman Salabah dan Asad putra Sayyah, serta keislaman Asad bin Abid Nafar dari suku Bani Zil yaitu saudara suku Bani Quraizah? Dulu, mereka bersama Bani Quraizah pada zaman jahiliyah, akan tetapi mereka adalah pemimpin setelah memeluk agama Islam. Aku menjawab, tidak, aku tidak tahu. Ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki dari golongan Yahudi Syam yang bernama Ibnu Al-Hayban menemui kami sebelum agama Islam datang dan ia tinggal bersama kami. Tak pernah kami lihat orang yang tidak melakukan salat 5 waktu yang lebih baik dari dirinya. Ketika lama tak turun hujan, ia pun memohonkan agar hujan turun sehingga hujan pun turun. Pada saat menjelang kematiannya ia berkata, wahai pemuka Yahudi, apakah kalian tahu apa yang menyebabkanku pergi ke daerah kering dan sengsara ini? Kami menjawab, engkaulah yang lebih tahu. Ia berkata, aku datang ke negeri ini karena ingin menunggu datangnya seorang nabi yang hampir tiba saatnya. Negeri ini adalah tempat hijrahnya. Aku berharap agar ia diutus dan aku pun dapat mengikutinya. Tidak lama lagi, jangan sampai kalian melewatkannya. Wahai pemuka Yahudi, sesungguhnya ia diutus dengan menumpahkan darah, menawan anak-anak dan wanita dari orang-orang yang menentangnya. Demikian itu jangan sampai membuat kalian tidak mau beriman kepadanya. Ketika Allah mengutus Rasul-Nya dan mengepung Bani Quraizah, para pemuda itu berkata ketika itu mereka masih muda belia, wahai Bani Quraizah, demi Allah, dia adalah Nabi yang telah diceritakan oleh Ibnu Al-Hayban kepada kalian sebelumnya. Suku Bani Quraizah berkata, itu bukan dia. Para pemuda itu berkata, benar, dialah orangnya. Mereka pun menemui beliau dan masuk Islam, dan dengan begitu, mereka telah menjaga jiwa, harta dan keluarga mereka. 40. Dari Salman Al-Farisi bahwasanya ia pernah berjumpa dengan beberapa rahib dalam mencari agama sehingga ia bertemu dengan rahib yang paling terakhir yang berkata kepadanya, wahai anakku, demi Allah apa yang aku ketahui telah menjadi seperti apa yang dahulu kami alami. Seperti seseorang di antara manusia yang berada di tempat yang akan kau datangi. Hampir tiba waktu kedatangan seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Ibrahim. Ia datang dari daerah Arab. Tempat hijrahnya adalah daerah antara dua tempat yang tak berpasir yang di tengah-tengahnya terdapat pohon kurma. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak diragukan lagi. Ia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian. 41. Talha bin Ubaidillah berkata, aku menghadiri pasar Busra dan di sana ada seorang rahib yang sedang berada di dalam biaranya. Ia berkata, tanyakanlah pada penduduk pasar musiman, apakah ada seorang di antara mereka yang berasal dari daerah Al-Haram? Talha berkata, ya, aku. Ia berkata kepadaku, akan muncul di Makkah seorang bernama Ahmad. Aku berkata, siapakah Ahmad itu? Ia berkata, anak dari Abdul Muthalib. Pada bulan inilah ia muncul dan dia adalah nabi yang paling terakhir. Tempat asalnya adalah Al-Haram. Tempat hijrahnya dari arah Nahal, Hurah dan Sibah. Talha berkata, muncul di benakku apa yang dikatakan oleh sang rahib. Aku berangkat menuju Makkah dan aku berkata, apa yang terjadi? Mereka berkata, Muhammad bin Abdullah Al-Amin mengaku dirinya sebagai nabi dan ia diikuti oleh Ibnu Abi Quhafah Abu Bakar Asy-Siddiq. Aku pergi dan menemui Abu Bakar dan memberitahukannya dan menanyakannya apakah ia mengikuti orang tersebut. Ia berkata, pergilah dan ikutilah ia, sebab ia mengajak kepada jalan kebenaran. Abu Bakar pun pergi bersama Talha. Talha berkata, aku mendatangi Rasulullah dan memberitahukannya tentang berita dari rahib tadi serta apa yang dikatakannya. 42. Dari Jubair bin Mut'im berkata, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dan setelah beliau berdakwah di Makkah, aku berangkat menuju ke negeri Syam. Ketika aku berada di Busra, beberapa orang Nasrani datang menemuiku. Mereka berkata kepadaku, apakah Anda berasal dari tanah Al-Haram? Aku menjawab, ya. Mereka berkata, apakah kamu mengenal seorang yang mengaku sebagai nabi di antara kalian? Aku menjawab, ya. Mereka meraih tanganku dan membawaku masuk ke dalam biara mereka yang di dalamnya terdapat patung-patung dan gambar-gambar.
Mereka berkata, lihatlah, apakah di sini ada gambar nabi yang telah diutus kepada kalian itu? Aku pun melihatnya namun tidak ada gambar itu. Aku berkata, aku tidak melihatnya. Mereka membawaku masuk ke dalam sebuah biara yang lebih besar lagi dan di dalamnya terdapat gambar-gambar dan patung-patung yang lebih banyak lagi. Mereka berkata, lihatlah, apakah kamu melihat gambarnya? Aku melihat dan ternyata terdapat ciri-ciri dan gambar Rasulullah serta ciri-ciri dan gambar Abu Bakar yang sedang memegang tumit Rasulullah. Mereka berkata kepadaku, apakah engkau melihat tanda ciri-cirinya? Aku menjawab, ya. Aku berkata, aku tidak memberitahukan mereka sehingga aku mengerti apa yang mereka katakan. Mereka berkata, apakah ini dia? Aku menjawab, ya. Mereka menunjukkan tanda serta ciri-ciri Rasulullah. Aku berkata, ya, benar aku bersaksi itulah dia. Mereka bertanya, apakah kamu mengenal orang yang sedang memegang tumitnya ini? Aku menjawab, ya. Mereka berkata, kami bersaksi inilah adalah temanmu yang akan menjadi khalifah setelahnya. 43. Dari Jubair bin Mut'im berkata, aku tidak senang bila suku Quraisy menyakiti Rasulullah ketika aku mendengar bahwa mereka hendak membunuh beliau, aku pergi menuju ke sebuah biara di dalamnya. Terdapat para biarawan, mereka melapor kepada ketua mereka. Ketua mereka berkata, izinkan ia setelah terhitung 3 kali. Setelah terhitung 3 kali mereka membawakan sebuah gambar, aku berkata, aku tidak melihat sesuatu yang mirip dari gambar ini. Ketua itu berkata, apakah kamu merasa khawatir kalau mereka akan membunuhnya? Aku berkata, aku mengira mereka telah kehilangan ia. Ketua itu berkata, demi Allah, mereka tidak akan membunuhnya bahkan mereka akan membunuh orang yang melawannya, sebab dia adalah seorang nabi yang akan diutus oleh Allah. 44. Dari Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah datang ke Madinah beliau singgah ke daerah Quba. Ayahku, Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab datang menemui beliau pada waktu malam hari. Aku berkata, mereka pulang ketika matahari terbenam, mereka datang dengan keadaan lemah, lesu dan tidak bersemangat. Mereka berjalan dengan pelan. Aku mengikuti mereka. Tak satu pun di antara mereka yang menoleh ke arahku sebab mereka merasa gundah. Aku mendengar pamanku berkata kepada ayahku, diakah itu orangnya? Ayahku berkata, demi Allah, ya. Pamanku berkata, apakah engkau mengenalnya? Ayahku menjawab, ya. Pamanku bertanya lagi, apa yang ada di dalam benakmu tentang orang itu? Ayahku berkata, memusuhinya, demi Allah selama aku masih hidup. 45. Dikisahkan pula bahwasanya Muhairik seorang alim yang banyak mempunyai harta berupa pohon korma, ia mengetahui ciri-ciri Rasulullah namun ia tetap dikuasai oleh rasa cinta pada agamanya sendiri, dan tetap demikian sampai terjadinya perang Uhud. Ketika itu bertepatan dengan hari Sabtu. Muhairik berkata, wahai pemuka agama Yahudi, demi Allah, kalian benar-benar akan mengetahui bahwa pertolongan Muhammad pada kalian adalah benar adanya. Mereka berkata, hari ini adalah hari Sabtu. Muhairik berkata, tidak ada hari Sabtu lagi. Lalu ia segera mengambil senjatanya dan berangkat menemui Nabi pada perang Uhud yang ketika itu terjadi pada hari Sabtu. Ia berjanji kepada seseorang pengikutnya yang berada di belakangnya, jika aku mati pada hari ini, maka hartaku menjadi milik Muhammad terserah ia gunakan untuk apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ia pun berperang sehingga tewas. Setelah mendengar itu Rasulullah berkata, Muhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Rasulullah sedekah dari harta ini, mengambil harta Muhairik dan mengeluarkan. 46. Dari Ibnu Abbas berkata, bahwasanya orang-orang Quraisy berkumpul. Di antara mereka ada Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Ash bin Wapetik terbalik Il, Abu Jal, Umayyah dan Ubay keduanya putra Khalaf, Al-Aswad bin Al-Mutalib serta seluruh orang Quraisy pun hadir. Mereka mengutus 5 orang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'i, An-Nadr bin Al-Harits. Mereka berangkat ke Madinah ingin bertanya kepada orang Yahudi tentang tanda-tanda serta tempat diutusnya Rasulullah. Utusan itu berkata, dia menganggap dirinya sebagai nabi. Namanya adalah Muhammad. Ia adalah yatim dan lagi fakir. Utusan itu berkata, kami mendapatkan tanda-tanda dan sifatnya di dalam kitab Taurat. Terdapat tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Yahudi Madinah itu berkata, jika ia memang seperti apa yang kalian sebutkan, maka dia adalah nabi yang diutus Tuhan dan perintahnya adalah benar maka ikutilah ia. Akan tetapi tanyakan kepadanya tentang 3 perkara. Ia akan menjawab 2 pertanyaan saja dan tidak memberitahukan kalian pada perkara yang ketiga jika benar bahwa ia adalah seorang nabi. Kami pernah menanyakan ini kepada pendusta dan ternyata ia tidak tahu apa-apa. Kalian telah mengira bahwa ia belajar kepada pendusta. Utusan itu kembali menuju suku Quraisy dengan membawa berita dari orang Yahudi Madinah. Mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, beritahu kami tentang 3 perkara, tentang Zulkarnain, tentang Ruh dan tentang Ashabul Kahfi. Rasulullah berkata, akan kuberitahukan kalian besok. Beliau tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian Jibril terlambat menyampaikan wahyu selama 15 hari karena beliau meninggalkan kalimat istitsna, insya Allah tadi. Nabi pun menjadi gundah. Jibril datang, Nabi pun berkata, engkau lambat mendatangiku. Jibril berkata, karena engkau meninggalkan istitsna, dan janganlah kamu mengatakan pada sesuatu, esok akan aku lakukan yang demikian itu kecuali dengan mengatakan bila Allah menghendakinya. Kemudian Jibril memberitahukan beliau tentang kisah Zulkarnain dan Ashabul Kahfi.
Jibril berkata, "Ruh adalah urusan Tuhanku, aku tidak mengetahui apapun tentang itu." Mereka berkata, dua kitab yang menarik saling menunjukkan kebenaran. Yang mereka maksudkan adalah Taurat dan Al-Quran. 47. Dari Amr bin Abbasah berkata, "Aku membenci Tuhan yang disembah oleh masyarakatku ketika di zaman jahiliyah. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang batil, sebab mereka menyembah batu padahal itu tidak dapat memberi mereka manfaat dan tidak pula mudarat. Aku bertemu dengan seorang ahli kitab dan bertanya tentang agama yang paling utama. Ia menjawab, akan keluar seorang laki-laki dari Makkah dan ia membenci Tuhan sesembahan kaumnya dan ia akan datang dengan membawa agama yang paling utama. Apabila kamu mendengarnya, maka ikutilah ia. Tidak ada tujuan lain bagiku selain berangkat ke Makkah. Aku pun sampai ke sana dan bertanya apakah telah terjadi suatu perkara di sini. Mereka menjawab, tidak. Aku pun kembali menemui keluargaku. Aku menghadang para pengendara onta di jalan dan bertanya kepada mereka. Mereka menjawab, tidak ada. Aku pun duduk sejenak lalu lewat di hadapanku seorang yang mengendarai onta. Aku bertanya kepadanya, dari manakah Anda? Ia menjawab, dari Makkah. Aku bertanya, apakah di sana terjadi sesuatu? Ia berkata, ya, seorang yang membenci Tuhan-Tuhan penduduk kota itu dan mengajak mereka pada sesembahan selain itu. Aku berkata, itu adalah sahabat yang hendak ku cari. Aku menyiapkan kendaraanku dan datang ke sana kemudian aku masuk Islam. 48. Dari Ibnu Abbas, berkata, sesungguhnya 8 orang pendeta dari Najran datang menemui Rasulullah, di antara mereka ada pemuka dan pemimpin mereka. Allah menurunkan kepada mereka ayat berikut. 61. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ali Imran, 61. Mereka meminta tenggang waktu selama 3 hari. Kemudian mereka menuju Bani Quraizah dan An-Nadir serta Bani Qainuqa dan bermusyawarah kepada mereka. Mereka bersepakat untuk berdamai kepada beliau dan tidak melaknat beliau, sebab dia adalah nabi yang telah mereka ketahui ciri-cirinya di dalam Taurat dan Injil. Mereka membuat perdamaian dengan nabi dengan memberikan 1000 pakaian pada bulan Safar dan memberikan 1000 pakaian dan sejumlah uang pada bulan Rajab. 49. Dari Ikrimah, bahwasanya beberapa orang ahli kitab telah beriman kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diutus. Ketika beliau diutus mereka mengingkari beliau. Sebagaimana firman Allah. C. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ali Imran, 106. 50. Dari Salam Maula Usaimah berkata, bahwasanya dirinya adalah dahulu adalah seorang Yahudi dan berada dalam pengasuhan ayah dan pamannya. Ia membaca kitab Injil dan mengatakan, aku pernah mengambil mushaf pamanku dan membacanya, sehingga aku sampai pada suatu lembaran kertas yang tidak terlalu tebal. Kertas itu menempel. Aku membukanya dan mendapatkan di dalamnya tulisan tentang sifat Nabi sebagai berikut, bahwasanya beliau tidak pendek dan tidak pula tinggi. Ia berkulit putih. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian. Ia sering memakai serban dan tidak menerima sedekah. Ia mengendarai keledai onta, serta memerah susu kambing. Ia memakai pakaian yang ditambal. Ia adalah keturunan Nabi Ismail. Namanya Ahmad. Saul berkata, pamanku datang dan melihat kertas itu lalu memukulku dan berkata, apa yang kau lakukan dengan kertas ini? Aku berkata, di dalamnya terdapat sifat Nabi Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya ia belumlah datang. 51. Dari Amr bin Hafs ia adalah termasuk pemuka masyarakat Arabia berkata, ayahku atau kakekku mempunyai selembar kertas yang mereka dapat secara turun-temurun sebelum Islam datang. Di dalamnya terdapat kata-kata berikut, dengan menyebut nama Allah yang perkataannya adalah benar. Perkataan orang yang zalim berada dalam kehancuran. Ini adalah peringatan bagi umat yang datang pada akhir zaman. Mereka itu mengenakan sarung pada setengah badan mereka. Mereka membasuh anggota badan mereka. Mereka menyelami lautan menghajar musuh mereka. Mereka diwajibkan melakukan salat yang apabila kewajiban itu telah ada pada zaman Nabi Nuh, maka mereka tidak akan binasa dengan sebab taufan. Apabila ada pada zaman Samud mereka tidak akan binasa dengan sekali teriakan malaikat. Ayahku memberitahukanku bahwa para ahli kitab menemui Rasulullah, mereka membacanya di depan beliau dan memberitahukan tentang isinya kepada beliau. Rasulullah memerintahkan mereka menyimpannya pada kumpulan mushaf itu. 52. Dari Ibnu Abbas berkata, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa sebagai berikut, hendaklah engkau membenarkan Muhammad dan perintahkan pada kaummu bahwa siapa saja dari mereka yang berjumpa dengannya, maka hendaklah beriman kepadanya. Kalau bukan karena Muhammad, maka Adam tidak akan diciptakan. Kalau bukan karena Muhammad, maka surga dan neraka tidak aku ciptakan pula. Aku telah menciptakan arsy namun ia bergoyang lalu kutuliskan padanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka ia pun menjadi tenang. 53. Wahbi bin Munabi berkata, Allah menurunkan wahyu kepada saya sebagai berikut, sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi yang buta huruf.
Melaluinya aku bukakan telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang lalai. Aku jadikan ketenangan sebagai pakaiannya dan kebaikan sebagai syiarnya, takwa sebagai hatinya, hikmah sebagai pemikirannya, jujur dan menepati janji sebagai tabiatnya, pemaaf dan perbuatan baik sebagai akhlaknya, keadilan sebagai sejarahnya, kebenaran sebagai syariatnya, hidayah sebagai imamnya, Islam sebagai agamanya, Ahmad adalah namanya. Melaluinya, aku memberikan petunjuk setelah adanya kesesatan. Aku memberikan ilmu dengannya setelah adanya kebodohan. Aku memperbanyak dengannya setelah adanya kesedikitan. Aku menjadikan sesuatu tercukupi dengannya setelah adanya kemiskinan. Aku mengumpulkan dengan sebabnya setelah adanya perpecahan. Aku persatukan dengannya hati dan hawa nafsu yang terpencar-pencar dan umat-umat yang berbeda-beda. Aku jadikan umatnya sebagai umat yang terbaik. Mereka adalah orang yang mengamati perjalanan waktu. Beruntunglah bagi yang memiliki hati seperti itu. 54. Asyia berkata kepada Ilya, yaitu suatu desa yang dekat dengan Baitul Maqdis, nama sebenarnya adalah Aurashalim, Yerusalem, sebagai berikut, bergembiralah wahai Aurashalim, akan datang kepadamu seorang pengendara keledai yaitu Nabi Isa. Akan datang kepadamu setelahnya seorang pengendara onta yaitu Nabi Muhammad. 55. Diriwayatkan bahwa seorang Nasrani dari penduduk Syam datang ke Makkah. Ia menemui perempuan-perempuan yang berkumpul merayakan hari perayaan mereka. Suami-suami mereka telah tiada karena sesuatu dan lain hal. Ia berkata, wahai perempuan Quraisy, akan datang kepada kalian seorang nabi yang bernama Ahmad. Siapa saja di antara kalian yang mampu menjadi pendampingnya maka lakukanlah. Ia pun pergi. Di antara mereka ada Khadijah yang mengingat baik-baik perkataannya itu. Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. 56. Di antara dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu adalah firman Allah dalam bagian pertama kitab Taurat kepada Nabi Ibrahim sebagai berikut, telah aku kabulkan doa Ismail dan telah aku berkati ia. Aku perbanyak dan agungkan keturunannya dengan sebenar-benarnya. Ia akan melahirkan 12 orang yang mulia. Aku jadikan ia sebagai bapak umat yang agung pula. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang semua itu di dalam bagian kitab itu pula.